soal-soal di semester 2. Karena kalau dari kita kedekatan deh Kak. Aku pindah deh. Bentar. Kita jauhan. Dah. Oke, karena kalau dari kisi-kisinya, kemungkinan yang banyak keluar itu adalah materi di bab 2, di semester 2 ya. Oke, kita langsung aja dari nomor 1. Barang jumlahnya terbatas untuk mendapatkannya harus dengan pengorbanan. Disebut barang, ada yang bisa jawab? Barang? Iya, barang ekonomi. Kursornya, itu kursor Kanjen atau kursor teman-teman nih? Aku enggak. Tolong tandain. Ya, berarti nomor 1 itu jawabannya barang ekonomi. Kenapa? Karena barang ekonomi itu memerlukan pengorbanan dan usaha untuk mendapatkannya. Beda dengan barang bebas. Kalau barang bebas tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya cahaya matahari. Tanpa kita berusaha juga cahaya matahari akan datang kan. Jadi kita langsung keluar rumah aja gitu. Jadi langsung dapat cahaya mataharinya. Beda dengan barang ekonomi. Contohnya itu apa? Contohnya itu beras yang kita perlu kerja dulu untuk mendapatkan uang, lalu kita tukarkan dengan beras. Atau kita tanam dulu padinya, kita tunggu sampai menguning gitu ya, baru kita panen. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung di open mic aja ya gitu. Lanjut nomor 2. Komputer, traktor, dan mesin fotokopi. Menurut tujuan penggunaannya merupakan, nah di sini komputer, traktor, dan fotokopi. Kira-kira barang apa sih? Apakah barang bebas? Oh, tidak, karena untuk memperoleh barang-barang tersebut kita perlu pengorbanan. Nah, sisanya di sini ada barang produksi, ekonomi, dan konsumsi. Oh, berarti barang ekonomi dong. Memang perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Namun, menurut tujuan penggunaannya, komputer, traktor, dan mesin fotokopi tidak termasuk barang ekonomi. Gitu. Melainkan barang produksi. Kenapa? Karena barang-barang ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya komputer. Komputer itu digunakan untuk memproduksi apa? Bisa data, bisa apa lagi? Kalau kalian itu menggunakan komputer bisa buat melihat soal-soal gitu ya, data ya, atau yang lain-lain. Traktor itu kan untuk mengangkat barang-barang berat gitu ya. Terus mesin fotokopi tujuannya untuk menciptakan file-file baru gitu atau dokumen-dokumen baru. Nah, sementara barang konsumsi adalah barang yang siap digunakan. Contohnya hasil-hasilnya tadi. Misalnya data itu kan kita ibaratnya nggak perlu ubah-ubah lagi kan untuk menggunakannya gitu. Jadi jawabannya adalah barang produksi. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Oke, sambil ditandain nomor 2-nya, kita lanjut ke nomor 3. Yang termasuk contoh barang substitusi. Nah, jenis-jenis barang itu ada barang substitusi, ada barang komplementer, di mana barang substitusi itu adalah barang pengganti. Contohnya nasi dengan beras dengan jagung misalnya, atau beras dengan singkong. Nah, kalau misalnya kita nggak ada beras, kita bisa ganti dengan singkong gitu. Tapi nggak bisa digabungkan beras sama singkong. Kamu mau nggak makan nasi, tapi dicampur sama
singkong gitu kan, terlalu banyak, terlalu mengenyangkan gitu ya. Terus barang substitusi lain contohnya ada yang bisa sebutkan? Pensil sama pulpen, Kak. Iya, pinter. Pensil dengan pulpen. Kalau misalnya kita tulis, kita lagi belajar gitu ya kan, pasti kita menggunakan pensil atau pulpen. Gak mungkin kita menggunakan keduanya sekaligus dalam satu tangan gitu kan ya. Ngerti gak maksudnya? Kalau kita nggak pakai pensil, ya pakai pulpen. Kalau nggak pakai pulpen, ya pakai pensil. Gitu aja terus. Nah, berbeda dengan barang komplementer. Komplementer itu adalah barang pelengkap, di mana penggunaan satu barang tersebut akan lebih maksimal jika menggunakan barang pelengkap ini. Contohnya, mobil dengan bensin, kompor dengan gas, terus kopi dengan gula misalnya. Intinya barang-barang yang sifatnya saling melengkapi. Nah, contoh-contoh barang substitusi, kalau di nomor 3 adalah jelas nasi dan roti. Kalau nggak makan nasi, ya makan roti. Nggak mungkin kan makan roti dalamnya nasi, atau makan nasi pakai roti. Gitu. Kalau meja dengan kursi, ya pasti itu adalah pelengkap. Kalau kita duduk di kursi, pasti butuh meja gitu, misalnya untuk makan atau untuk belajar. Komputer dengan printer itu juga termasuk barang substitusi, barang komplementer, yaitu barang pelengkap, di mana kalau misalnya ada printer, nggak ada komputer, buat apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Gitu. Begitu juga dengan mobil dan solar. Masih mudah ya. Lanjut nomor 4. Ayo kakak operatornya. Nah, sip. Wow. Oke, nomor 4. Setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan paling baik dan yang paling menguntungkan disebut. Jadi kalau kita mau mengambil suatu keputusan, kita benar-benar memikirkan mana yang terbaik, bagus lah buat kita, terus yang paling tepat dan yang paling kita butuhkan. Itu pemikiran apa namanya? Tindakan ekonomi rasional. Nah, tindakan ekonomi adalah suatu tindakan yang melandasi kita melakukan sesuatu. Nah, tindakan ekonomi ini ada 2. Mungkin kalian juga pernah merasakan tindakan ekonomi rasional itu tindakan yang kalian benar-benar pikirkan, mana yang paling baik dan paling menguntungkan. Sementara tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang berdasarkan keinginan saja. Pasti kalian pernah kan udah makan tapi pengen makan lagi. Nah, itu bisa dikatakan tindakan ekonomi irasional karena kalian butuh nggak? Sebenarnya nggak butuh-butuh banget karena habis makan, tapi pengen aja gitu. Atau beli sepatu, udah punya satu sepatu, kalian beli lagi, butuh nggak? Ya sebenarnya nggak butuh-butuh banget karena kalian sudah punya satu sepatu, cuma kalian pengen punya model lain. Nah, itu namanya tindakan ekonomi irasional. Apakah salah? Nggak sepenuhnya salah, tapi ya nggak tepat juga gitu. Terus ada yang namanya motif ekonomi. Ada yang ingat motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu atau melakukan tindakan ekonomi gitu. Di motif ekonomi nanti ada contoh-contoh soalnya, ada motif untuk memenuhi kebutuhan, motif untuk kekuasaan, memperoleh keuntungan, penghargaan. Waktu itu kakak udah pernah bahas ya di kelas. Oke, jadi nomor 4 tadi jawabannya tindakan ekonomi rasional. Setiap tindakan, udah pasti jawabannya adalah tindakan gitu ya, nggak mungkin yang lain-lain. Di nomor 4 yang B, lanjut nomor 5.
Kegiatan mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim piatu, yatim dong ya di sini. Yatim melalui penjualan kalender adalah contoh motif ekonomi. Nah, tadi kakak udah sempat singgung, motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi di sini ada berbagai jenis. Motif untuk memenuhi kebutuhan, motif untuk memperoleh keuntungan, motif untuk memperoleh penghargaan, motif untuk memperoleh kekuasaan, dan ada lagi motif non-ekonomi, yaitu motif untuk misalnya membantu sesama. Kecepatan nggak kakak ngomongnya? Enggak, Kak. Oke. Nah, di sini kegiatan mengumpulkan dana itu kan kegiatan ibaratnya sosial ya. Nah, sebenarnya ini motif non-ekonomi. Oke. Motif non-ekonominya apa? Untuk menolong sesama gitu. Kecuali di sini ada kata-katanya untuk mendapatkan pengakuan atau untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, itu baru motif misalnya untuk memperoleh penghargaan gitu. Oke. Nah, lanjut nomor 6. Contoh dari motif ekonomi untuk berbuat sosial. Nah, sama seperti tadi, tapi kita disuruh menentukan contohnya yang mana nih motif ekonomi untuk berbuat sosial. Kira-kira dari A sampai D yang mana? Kak, nomor 5 yang nomor 6. Kira-kira yang mana yuk? Yang B bukan, Yang Kak? B. Yang B, Ya, yang B, yang B. yang B. Yang B, Kak. Ya, betul. Nah, motif ekonomi untuk berbuat sosial. Sosial itu kan berarti ada hubungannya dengan orang lain, gitu ya. Kalau misalnya yang A, Budi belajar rajin untuk mendapatkan juara kelas, itu motif untuk memperoleh penghargaan. Oke, kalau yang B itu kan ada hubungannya dengan orang lain. Dia mengumpulkan dana, si Ali nih mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, gitu. Terus yang C, Rizky bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu merupakan contoh motif untuk memenuhi kebutuhan. Sementara yang D, Aziz mencalonkan diri sebagai anggota DPRD melalui pemilu. Nah, kalau mencalonkan diri ini salah satu contoh motif untuk memperoleh kekuasaan karena dia akan mendapatkan jabatan tertentu gitu. Lanjut. Ya, nomor 7. Tindakan distributor berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, distributor itu apa sih? Distributor itu adalah pelaku di mana kegiatannya adalah ayo Menyalurkan barang ya, Kak? Iya, menyalurkan barang dari satu pihak ke pihak lain gitu atau dari produsen ke konsumen boleh. Nah, tindakan distributor, gak hanya distributor ya, semua dari kita, berbagai kalangan juga harus menerapkan prinsip ekonomi, di mana mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengeluarkan usaha yang sedikit. Maksudnya gimana? Kalau di nomor 7 ini, tindakan distributor berdasarkan prinsip ekonomi adalah yang B. Aduh, banyak banget coret-coretnya. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, waktu, dan tempat. Jadi, seorang distributor ini harus memperhatikan satu, alamat pengiriman misalnya. Kedua, kondisi barang. Terus yang ketiga, pihak terkait gitu ya. Jadi biar nggak salah alamat gitu. Kalau misalnya ada kesalahan, pasti ada biaya tambahan. Misalnya kita harus menjemput barang itu kembali, keluar bensin, keluar tenaga, keluar waktu. Jadi panjang urusannya gitu. Kalau yang A, menggunakan mesin yang modern dengan harga murah dan produktif, itu prinsip ekonomi yang sebaiknya digunakan oleh produsen
gitu. Yang C, memilih barang dan menawar harga yang paling murah sebelum membeli. Itu prinsip ekonomi yang sebaiknya digunakan oleh konsumen. Gitu. Membuat daftar kebutuhan yang D, berdasarkan skala prioritas setiap awal bulan. Itu prinsip yang digunakan oleh produsen bisa, konsumen bisa. Jadi kita menentukan kebutuhan mana yang paling kita butuhkan, yang harus diperoleh secepat mungkin gitu ya. Berarti nomor 7 tadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, kecuali barang Usia enggak sih, Kak? ganti. Barang pengganti. Kalau misalnya usia, contoh, kebutuhan bayi dengan kebutuhan orang dewasa itu jelas berbeda, ya kan? Kebutuhan remaja dengan kebutuhan orang dewasa itu jelas berbeda. Terus harga barang. Harga barang misalnya di satu tempat dengan tempat yang lain, kita mau beli misalnya minuman A, oh ternyata di toko ini lebih murah nih, pasti kita akan mencari harga yang lebih murah gitu. Terus pendapatan itu kalau kita ilustrasikan secara sederhana, kita anggap aja itu uang jajan kita ya, apa yang kita dapatkan. Semakin besar uang jajan kita, biasanya jajannya semakin banyak. Nggak mungkin uang jajannya 100.000, kalian beli minuman doang yang harganya 2.000. Pasti beli teman-temannya gitu. Oke, berarti yang tidak termasuk adalah barang pengganti. Nomor 9. Jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu disebut jumlah barang yang ditawarkan. Jelas penawaran. Yang B. Lanjut nomor 10, permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakan disebut permintaan. Ayo, ada banyak jenis-jenis permintaan. Kakak jelaskan. Yang pertama menurut daya beli, ada permintaan efektif dan potensial. Nah, permintaan menurut daya beli ini, yang pertama permintaan efektif, di mana permintaan yang diiringi dengan daya beli. Jadi kita membutuhkan suatu barang, nah terus kita sudah membeli barang itu, kita bisa membeli barang itu. Bisa ini bukan berarti punya uang atau enggak ya, kita punya uang dan punya kesempatan untuk memenuhi keinginan kita gitu atau kebutuhan kita. Berbeda dengan permintaan potensial, di mana kita sudah menetapkan barang-barang yang kita butuhkan, tapi belum sempat membelinya, entah belum punya uang, belum ada waktu untuk beli barang tersebut, gitu. Itu namanya permintaan potensial. Nah, di sini permintaan yang disertai daya beli berarti sudah mampu nih untuk membeli barang tersebut, dinamakan permintaan efektif. Oke. Lanjut, ada permintaan individu dan pasar. Di sini permintaan menurut subjeknya. Kalau permintaan individu berarti permintaan yang dilakukan oleh satu pihak atau satu orang. Berbeda dengan permintaan pasar, di mana permintaan ini dimiliki oleh banyak orang atau kelompok. Gitu ya. Lanjut. Nomor 11. Bunyi hukum permintaan. Jika harga terhadap suatu barang naik, kita coba yang naik dulu. Bunyi hukum permintaan, jika suatu harga barang naik, memposisikan kita sebagai konsumen ya, kalau harga barang naik, jumlah barang yang kita minta akan semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Sedikit. Sedikit, iya. Jadi kalau hukum permintaan, kaitkanlah hukum itu dengan konsumen. Kalau harga barang naik, maka kita
akan beli barang itu atau enggak? Cenderung tidak kan? Maka jumlah permintaan akan sedikit atau berkurang. Tapi sebaliknya, jika harga turun atau harganya lagi murah nih, maka kita cenderung akan membeli barang itu, ya enggak? Atau permintaannya akan bertambah. Tambah. Oke, berarti nomor 11 ya? D. D, pintar. Gampang ya, hukum permintaan, ingat kita sebagai konsumen. Kalau hukum penawaran, ingat posisinya sebagai produsen. Kata kuncinya itu aja. Lanjut, nomor 12. Nah, ada lagi nih, tadi kakak udah jelaskan. Permintaan oleh orang perorangan disebut permintaan? Individu. Ya, jelas individu. Individu. Yip. Lanjut, nomor 13. Kakak tadi kalau potensial apa, Kak? Kalau potensial, permintaannya itu belum diiringi dengan daya beli. Daya beli di sini bisa uangnya, maksudnya belum punya uang, bisa waktu, belum sempat beli. Pasti pernah kan kalian pengen beli sesuatu tapi nggak sempat gitu ya. Entah mau nonton misalnya ke bioskop, tapi lagi corona, itu namanya permintaan potensial gitu. Oke, Kak, makasih. Yuk, lanjut. Nomor 13, kesediaan produsen untuk menawarkan berbagai jumlah barang atau jasa pada tingkat harga, waktu, dan tempat disebut kesediaan produsen untuk menawarkan berbagai jumlah barang atau jasa. Penawaran, betul. Penawaran itu dikaitkan dengan produsen. Tadi kakak udah bilang kan? Oke. Nomor 14. Ya. Elastisitas itu kepekaan barang terhadap perubahan harga. Dipelajari nggak waktu itu? Atau lupa ya? Jadi gini, misalnya beras itu harga aslinya 5.000. Ternyata ada wabah corona seperti ini, harga beras itu naik jadi 10.000 misalnya. Nah, beras ini dengan harga yang naik, permintaannya akan cenderung bertambah atau berkurang. Kira-kira beras, walaupun harga naik, orang Indonesia belum afdol kalau nggak makan nasi, ya kan? Otomatis permintaan beras akan sama aja, mau harganya mahal, mau harganya murah. Paham nggak? Nah, sifat elastisitasnya atau kepekaannya tuh gimana? Beras itu peka atau enggak? Beras itu berarti nggak peka terhadap harga, walaupun harganya naik, tapi jumlah beras yang dibeli masyarakat itu tetap sama. Nah, berarti beras itu tidak elastis atau tidak peka, misalnya. Terus ada lagi tiket konser. Tiket konser harganya 5 juta misalnya. Terus lagi ada diskon nih. Tiket itu berubah menjadi 500.000 misalnya untuk 1 hari saja misalnya. Pasti kan permintaan terhadap si tiket konser akan naik sekali ya kan. Banyak yang beli untuk mendapatkan tiket dengan harga murah. Oh, berarti tiket ini peka nih terhadap harga. Berarti tiket ini elastis gitu. Oke? Oke, Kak. Lanjut. Peran pasar bagi produsen. Nah, pasar itu adalah tempat menjual dan membeli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa tertentu.